Jumpa kembali dalam berita hidup baru New Life News NLN yang ke-95. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama, dan nanti kita juga akan berdoa bersama. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa untuk menerima kebenaran. Tuhan, terima kasih bahwa Engkau memberi waktu untuk kami bisa merenungkan kebenaran-Mu pada saat hari ini. Biarlah Engkau membuka hati pikiran rohani setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh menerima kebenaran dari berita hidup baru hari ini. Tuhan menjamah, dan ketika setiap kami menerima firman-Mu, terjadilah kekuatan kerajaan Allah. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini firman Tuhan akan sangat menolong kita untuk mengerti identitas yang benar. Pengenalan akan identitas yang benar. Kenapa kita perlu mengenal identitas yang benar? Karena ketika kita mengerti identitas, kita mengerti tentang apa yang ada di dalam identitas itu, sehingga kita tetap menikmati, dan kita tetap dikuatkan, dan kita tetap memakai kehidupan ini sesuai dengan identitas yang kita kenal. Dan di dalam firman Tuhan malam hari ini, pengenalan akan identitas yang benar akan menolong saya dan saudara mengenal beberapa identitas yang akan menjadi gambaran besar dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Yohanes 10 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan bunyinya di ayat 1. Saya bacakan dulu. Gembala yang baik judulnya di atas dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, atau ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Sampai di situ dulu. Jadi firman Tuhan dalam hal ini, yang pertama yang kita harus mengerti, pengenalan akan identitas yang benar itu, di sini digambarkan ada identitas setan di ayat 1. Yohanes 10 ayat 1 ini sampai 9 nanti kita akan bahas. Dikatakan bahwa ada identitas setan yang Yesus sampaikan. Identitas setan itu digambarkan dengan melompat jendela. Dan itulah yang Tuhan Yesus ingin kita mengerti, bahwa masuk ke kandang domba melalui bukan melalui pintu, tetapi memanjat tembok dan melompat dari tembok. Saudara, ini adalah gambaran dari identitas setan yang sifatnya adalah pencuri. Di Yohanes 8 ayat 44 kita sudah lihat dia adalah bapa penipu, dia adalah bapa pendusta, dia adalah pencuri, pembinasa juga. Jadi identitas setan kenapa diungkapkan oleh Yesus? Supaya saya dan saudara bisa mengerti identitas ini dan berhati-hati. Sebagai domba orang percaya, kita harus berhati-hati dengan identitas dari setan yang sifatnya sebagai pencuri dan perampok dikatakan. Jangan didengar. Pencuri itu adalah gambaran mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Setan melakukan hal yang sama. Dia mengambil
manusia yang bukan miliknya, yang adalah ciptaan Tuhan, menipu dan mencuri manusia itu dari penciptanya. Dengan cara apa? Menipu untuk mengikutinya. Dan itu sudah dilakukan sejak di dalam Kejadian pasal 3. Adam dan Hawa menjadi korbannya. Mereka ditipu dan dicuri, dibawa oleh setan, terpisah dengan Tuhan. Akibat terpisah dengan Tuhan inilah manusia sudah mengalami dirampok habis-habisan. Rampok lebih kejam lagi. Dalam keadaan kita sadar kita sudah dirampok habis-habisan, setan melakukan itu. Makanya Tuhan Yesus memberi perumpamaan ini dan memberi gambaran ini supaya saya dan saudara tidak sampai mengalami identitas setan yang menguasai kita. Identitas setan yang akan mencuri sukacita kita, kebahagiaan kita, kebersamaan kita dengan Tuhan, mencuri segala-galanya. Karena itu saya berharap lewat kebenaran ini kita mengerti identitas setan dan kita menjauhinya. Kita tidak usah dengar sehingga kita tidak tercuri. Identitas setan itu membawa kita untuk dibujuk, dirayu, menipu kita untuk membawa kita mengikuti suaranya, kehendaknya, pikirannya. Dan ketika kita mengikutinya, kita sudah terambil, tercuri oleh kegelapan itu. Jadi itulah yang pertama yang kita harus mengerti. Pengenalan akan identitas yang benar akan menolong kita. Oh, ini identitas kegelapan yang sedang bekerja. Dia ingin coba mencuri kebenaran dari saya. Di dalam Alkitab kan dikatakan setan juga mencuri firman. Di dalam perumpamaan tentang benih yang ditabur di pinggir jalan. Jadi kalau kita tidak mengerti pekerjaan setan, itu sebabnya kita gampang dicuri apa-apa yang kita punya dari Tuhan. Dan karena itu kita harus mengerti, Tuhan sudah menjelaskan identitas dari setan. Dia akan datang dan mencuri, merampok hal-hal yang terbaik yang Tuhan taruh dalam hidup saya dan saudara. Identitas yang sebenarnya kita milik Tuhan, tapi dirampok oleh Dia. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat pengenalan akan identitas yang benar itu ada di dalam pengenalan akan identitas gembala. Kita harus mengerti siapakah gembala kita. Memang di dunia ada gembala secara struktur gereja, tetapi gembala yang sebenarnya untuk kita semua orang percaya, gereja Tuhan adalah Yesus Kristus sendiri. Di dalam ayat 2-5 dikatakan di situ, saya bacakan. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, inilah identitas gembala agung. Siapa identitas gembala agung itu? Yesus Kristus sendiri. Dia masuk melalui pintu, dan dia memberi jalan keluar kepada domba-dombanya, yaitu saya dan saudara sebagai gambaran dari domba-dombanya. Kita dibawa keluar, dikatakan. Apa maksudnya dibawa keluar, dituntun keluar?
Sama seperti bangsa Israel yang dituntun keluar dari Mesir, rumah perbudakan. Sama seperti itulah keadaan kita. Semua manusia ini dituntun keluar oleh Yesus Kristus kepada jalan kehidupan, kepada kekekalan, kepada perjumpaan dengan Tuhan. Membawa kita keluar dari dosa, keluar dari kegelapan, keluar dari neraka, supaya kita menerima jawaban. Dituntunnya hidup kita ke jalan yang benar. Di dalam Mazmur 23 dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, menuntun kita ke air yang tenang, ke padang rumput yang hijau, membaringkan kita. Tidak membiarkan kita, sekali kita ada di dalam lembah kekelaman, Dia menyertai kita dengan gada dan tongkatnya. Begitu luar biasa gembala yang agung. Kita harus mengerti dan kita harus mendengar setiap perkataan gembala kita. Dan kita harus mengenal suaranya. Kita sebagai anak Tuhan harusnya mengerti suara Tuhan yang adalah gembala kita. Dan lebih mengikuti suara Tuhan itu daripada mengikuti suara kegelapan. Tapi ada banyak anak Tuhan yang lebih mengikuti suara kegelapan daripada suara Tuhan. Suara asing, Injil yang lain, suara Injil yang lain, suara bukan kebenaran firman. Lebih mendengar tentang pengajaran-pengajaran yang aneh daripada hanya mendengar gembala agung. Dikatakan di sini ayat 2-5, Dia mengenal setiap domba-dombanya. Dia memanggil kita lewat nama-namanya masing-masing. Dan mereka mendengar suaranya, mengerti suara apa yang keluar dari gembala, mengikuti suaranya. Jadi Bapak Ibu Saudara, suara yang asing harusnya kita lari. Jangan lebih suka dengar suara yang menyesatkan, yang bukan Injil kebenaran. Di hari-hari seperti ini, ada banyak juga terjadi suara-suara asing yang ingin mengajak kita untuk tidak mengikuti gembala agung. Jadi identitas saya dan saudara jangan sampai hancur oleh karena kita tidak mengikuti identitas gembala agung kita. Kita bisa mengenal gembala agung kita lewat suaranya. Firman-Nya yang pasti benar. Firman-Nya yang pasti menguatkan, menghibur, memulihkan dari keputusasaan. Memberi jawaban, memberi kesembuhan, memberi pemulihan segala-galanya, yaitu gembala agung kita. Yesus datang sebagai gembala agung, menuntun kita keluar dari kesesatan, keluar dari kegelapan. Inilah yang saya ingin kita mengerti identitas itu. Mungkin identitas gembala kita bisa tinggalkan, lupakan. Tetapi identitas kita di dalam gembala agung jangan sampai kita lupakan. Gembala di dunia tidak bisa menuntun seperti gembala agung yang 24 jam selalu menyertai, selalu memberi tuntunan yang terbaik, penasehat ajaib, selalu memberi jawaban yang pasti akan seluruh kehidupan kita. Karena itu Tuhan menggambarkan identitas itu. Yang masuk melalui pintu dialah gembala. Dan Yesus sendiri masuk melalui pintu untuk memberi pengembalaan yang terbaik. Pintu keselamatan yang Yesus bukakan. Itu yang kedua yang kita harus ketemukan dari ayat ini.
Jadi mengenal dombanya satu persatu. Tuhan sangat mengenal keadaan saya dan saudara. Jangan takut. Kalau engkau sedang ada di dalam masalah, kesulitan apapun, kalau engkau percaya mendengar Gembala Agung, maka engkau pasti akan dikuatkan dengan suara Gembala Agung. Karena suaranya memulihkan kita. Karena suara kebenarannya membawa kita kepada kemenangan. Kekuatan baru, ciptaan baru, kesembuhan di dalam bilur-bilurnya, di dalam nama Yesus. Jadi itulah yang saya lihat. Identitas Gembala Agung hanya ada di dalam Yesus. Menuntun kita, membuat kita mengikuti Dia sampai kepada tujuan dari seluruh pimpinannya. Yang terakhir dari pengenalan akan identitas yang benar adalah identitas kekekalan, saudara. Tuhan ingin kita mengerti identitas kekekalan. Apalah artinya punya segalanya, tetapi tidak punya identitas kekekalan. Kenapa saya sebut identitas kekekalan? Karena kita punya Tuhan, Tuhan yang kekal. Dialah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Kita punya yang kekal, berarti kita harus punya identitas kekekalan itu. Saya tidak lihat identitas kekekalan dalam diri orang yang beragama, maka perlu dipertanyakan, apakah Tuhannya kekal yang kita sembah? Kalau Tuhan yang kekal kita sembah, maka identitas kekekalan itu kita terima. Tuhan memberikan identitas kekekalan di ayat 9, dikatakan di situ bahwa sebenar ayat 7 sampai 9 itu penjelasan ayat 7 dan 8 ke atas. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Akulah pintu ke domba-domba itu. Melalui Yesuslah kita bisa mencapai sebagai domba, anak-anak Allah. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka, yaitu tadi setan. Dan ayat 9 dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Yesus sendiri berkata, akulah pintu. Seperti Yesus pernah berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Lebih lanjut dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Amin. Luar biasa. Jadi identitas kekekalan ini yang kita harus mengerti juga sebagai kebenaran yang harus tertanam dalam hati pikiran kita. Tadi identitas kegelapan kita mengerti, habis itu identitas Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus yang menuntun kita. Tapi kita juga harus mengerti identitas yang lebih dalam yang Tuhan mau tanamkan dalam hidup kita sebagai domba-dombanya, yaitu identitas kekekalan. Hanya melalui pintu keselamatan yang hanya oleh Yesus. Yesuslah pintu yang membawa kita bisa masuk kepada kekekalan. Tidak ada orang yang tidak melalui Yesus bisa selamat. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak bisa masuk kepada kekekalan. Tadi ayat 9 dikatakan, siapa yang masuk melalui aku, akulah pintu, maka ia akan selamat, dikatakan. Kalau begitu, saya dan saudara tidak punya pilihan. Hanya Yesus sebagai juru selamat. Satu-satunya, bukan salah satu. Karena itu saya dan saudara harus masuk melalui pintu yang sama.
Pintu anugerah dari kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus Tuhan. Pintu itu sudah terbuka 2000 tahun yang lalu melalui kedatangannya ke dunia ini. Tanpa dosa mati di atas kayu salib. Dikuburkan pada hari yang ketiga bangkit mengalahkan maut, setan, dan neraka. Naik ke sorga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan kirim Roh Kudus. Mengetuk pintu hati kita. Dan memeteraikan kita lewat kuasa Roh Kudus. Menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi pintu itu sudah terbuka hanya melalui Yesus. Pintu kepada kekekalan itu terbuka melalui Yesus. Pintu sorga bisa terbuka karena Yesus. Pintu anugerah pendamaian kita dengan Allah hanya melalui Yesus. Karena itu kalau kita tidak melalui itu, kita tidak pasti kita tidak selamat. Kita hanya bisa selamat melalui Yesus. Masuk keluar menjadi aman kalau kita sudah melalui Yesus. Kita melalui Yesus percaya Dialah jawaban kita untuk kekekalan. Dialah yang menyelamatkan saya. Maka dikatakan kita masuk keluar dengan aman. Dengan penuh kepastian. Jaminan keabadian. Amin. Karena itu saya percaya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Dikatakan di situ. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam Yesus, kita sudah masuk di dalam keabadian. Dan kita keluar masuk menikmati keabadian itu. Kita berada dalam keadaan apapun, keabadian itu sedang ada di dalam kita. Karena kita di dalam Yesus. Yesus di dalam saya. Amin. Kiranya kebenaran ini akan menolong saya dan saudara hidup untuk pengenalan akan identitas yang benar. Ada identitas setan yang bekerja luar biasa, mau mencuri dan merampok. Ada identitas gembala agung kita, Yesus Kristus. Dan ada identitas kekekalan yang Tuhan ingin berikan lebih nyata. Dan kita hidup di dalam identitas itu sehingga kita bisa menikmati keluar masuk ada di dalam kontrol pimpinan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Dan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Seandainya Bapak Ibu Saudara belum mengerti identitas dan sedang ditipu oleh identitas dari setan, mengertilah kita punya identitas gembala agung yang sempurna. Dan kita punya identitas kekekalan di dalam Yesus. Mari berdoa dan menerima Yesus sungguh-sungguh dalam hati. Sehingga saudara semua masuk di dalam identitas yang benar. Dan mengalami kekuatan Yesus. Bapa, terima kasih. Mari Engkau jamah setiap hati yang saat ini menyaksikan berita hidup baru. Dan mereka belum mengerti bahwa Engkau mau mereka mengenal pengenalan akan identitas yang benar ada dalam hidup mereka. Mari kalau mereka belum masuk kepada Engkau sebagai pintu keselamatan, sebagai gembala agung yang menuntun kepada keabadian, kepada kelepasan dari dosa, setan, dan neraka, yang menuntun lepaskan dari segala ikatan-ikatan kegelapan. Mari Engkau jamah setiap dari yang mendengar dan mau menerima Engkau dan mau masuk di dalam keselamatan yang Engkau sudah karyakan di dalam Yesus. Mau masuk meminta Engkau masuk di dalam hati pikiran mereka. Mari Engkau jamah dalam nama Yesus. Mereka yang berdoa, Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Mari Engkau masuk, Tuhan. Engkau memberi keabadian, identitas keabadian.
dan Engkau menjadikan mereka domba-domba yang Engkau kenal satu persatu. Tahu keadaan mereka. Kalau mereka sedang ada dalam sakit saat ini, kesembuhan juga Engkau berikan. Kalau mereka sedang belum mengenal Engkau, biarlah mereka mengenal Engkau dan menerima Engkau dan masuk di dalam identitas Gembala Agung, identitas kekekalan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, biarlah semua ini boleh nama Tuhan diproklamasikan di Indonesia, di Bali, di seluruh dunia. Bahwa Engkaulah Gembala Agung, bahwa Engkaulah yang buka pintu keselamatan. Dan semua kami yang menerima diberikan identitas baru sebagai anak-anak Allah. Digenapilah kebenaran ini di dalam nama Yesus Kristus. Dan jadikanlah semua yang menerima Engkau menjadi murid penginjil Kristus. Murid Tuhan yang dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkatilah bangsa dan negara kami. Pulihkan pada waktu Tuhan seluruh dunia. Biarlah Injil tetap jalan di dalam segala keadaan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sampai berjumpa kembali dalam Berita Hidup Baru di lain waktu. Kalau Bapak Ibu Saudara perlu dilayani, bisa hubungi saya secara pribadi juga. Ingin sharing atau ingin berbagi apa saja. Dan kami siap untuk juga melayani di dalam doa, supaya kita sama-sama terus dikuatkan di dalam identitas yang benar. Amin. Salam, sampai jumpa kembali dalam Berita Hidup Baru yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.